Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari usulan penelitian dengan judul Meminimalisir Penumpukan Sampah dan Pengklasifikasiannya dengan Algoritma Decision Tree. Apa itu sampah? Sampah adalah hasil dari produksi industri atau rumah tangga yang sudah tidak terpakai dan sulit terurai. Adapun definisi sampah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai. Jenis-jenis sampah ada dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai oleh tanah. Contohnya buah-buahan, dedaunan, kayu. Yang kedua, sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah terurai oleh tanah. Contohnya seperti sampah plastik, bekas botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Adapun dampak dari penumpukan sampah, yang pertama dampak kesehatan. Contoh dampak kesehatan seperti gatal-gatal, infeksi pada kulit, yang kedua, dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan diakibatkan oleh limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai, sehingga ikan-ikan menjadi mati. Yang ketiga, dampak terhadap tanah. Dampak terhadap tanah bisa mengurangi zat keasaman tanah, sehingga tanah tidak menjadi subur. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial ekonomi. Sosial ekonomi menjadi menurun dan pengeluaran semakin banyak karena diakibatkan penumpukan sampah bisa mengakibatkan tersumbatnya saluran air. Ketika terjadi hujan, maka air tidak mudah mengalir dan menggenang. Adapun solusi dari penumpukan sampah, satu, membedakan sampah berdasarkan sifat, wujud, dan zatnya dengan algoritma Decision Tree C45. Membedakan sampah berdasarkan sifatnya. Sifat sampah ada yang mudah terurai dan tidak mudah terurai. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Ada tiga. Ada yang berwujud padat, seperti kayu. Ada yang berwujud cair, seperti minuman. Dan ada yang berwujud gas. Yang kedua, dengan cara mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah dapat mengurangi penumpukan sampah. Contoh hasil daur ulang sampah bisa dijadikan kompos untuk tanaman atau bisa dijadikan sebagai hiasan rumah seperti pot bunga dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi konsumsi barang berlebih. Gunakanlah barang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menyebabkan penumpukan sampah. Selanjutnya,
Metode penelitian yang pertama, data understanding. Data understanding yaitu mengumpulkan data, mengidentifikasikan, memahami aset data yang dimiliki dan dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kedua, data preparation, yaitu membersihkan data, memformat data ulang, mengurangi jumlah data sesuai kebutuhan peneliti, dan sebagainya. Yang ketiga, modeling, yaitu memodelkan data hasil dari pencarian, pengidentifikasian, dan pengamatan. Yang keempat, evaluation, yaitu bertujuan untuk menentukan nilai kegunaan dari model yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, deployment, yaitu menggunakan hasil dari tahapan sebelumnya secara nyata. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama studi literasi. Studi literasi digunakan untuk mencari sumber referensi yang sesuai dengan penelitian. Adapun studi literatur bisa dilakukan melalui buku atau jurnal. Yang kedua, observasi. Observasi bisa dilakukan secara langsung ke lapangan, melihat kondisi tempat pembuangan sampah untuk diteliti apakah sampah-sampah tersebut layak untuk didaur ulang atau tidak. Selanjutnya, sistem dan software desain. Yang pertama, desain alat. Dengan tempat sampah, desain tempat sampah untuk membedakan sampah organik berwarna hijau, sedangkan sampah non-organik berwarna kuning. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem, menjelaskan alur kerja sistem, diagram blok dari komponen Arduino, dan perancangan sket Arduino. Selanjutnya, flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang selanjutnya, diagram blok perancangan komponen-komponen Arduino. Diagram blok adalah suatu pernyataan gambar yang ringkas dari gabungan sebab dan akibat suatu masukan dan keluaran dari suatu sistem. Selanjutnya yaitu implementasi dan unit testing, yaitu mengimplementasikan hasil penelitian dan tes hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, integrasi dan unit testing. Tahap integration dan unit testing merupakan tahapan untuk menggabungkan perancangan alat dan perancangan sistem yang sudah dibuat untuk dilakukan pengujian. Tahap ini digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi atau alat yang dibuat telah sesuai dengan desain dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Yang terakhir, maintenance. Pada tahap maintenance ini, peneliti melakukan perbaikan dari hasil pengimplementasian program serta alat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.